Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Setori di Atmojo. Saya salah satu dosen di Prodi D3 Keperawatan Stikes PMK Purworejo. Izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampuh di semester 5 adalah mata kuliah keperawatan jiwa dengan bobot 3 SKS, 2 teori dan 1 praktek. Untuk deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa merupakan mata kuliah ini membahas tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan jiwa pada rentang sehat dan gangguan jiwa sesuai dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman, efektif melalui pendekatan proses asuhan keperawatan jiwa. Untuk capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah sikap mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, etika, hukum, moral, dan budaya dalam memberikan asuhan keperawatan CPL 01. Nomor 2, mahasiswa mampu meningkatkan keahlian dalam bidang keperawatan melalui pembelajaran sepanjang hayat CPL 08. Di bidang pengetahuan, mahasiswa memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan CPL 02. Untuk keterampilan khusus, yang pertama, mahasiswa mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim CPL 03. Yang nomor 2, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi keperawatan CPL 05. Nomor 3, mahasiswa mampu berperan aktif dalam manajemen keperawatan dan bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip kepemimpinan dan manajemen keperawatan CPL 06. Ini untuk CPMK mata kuliah keperawatan jiwa. Ada 13 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar keperawatan jiwa. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal modal konseptual keperawatan jiwa. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai konsep terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep psikofarmaka. Yang keenam, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan citra tubuh. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan harga diri rendah. Yang selanjutnya, mahasiswa menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan kehilangan. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan isolasi sosial. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori. Yang selanjutnya, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan perilaku kekerasan. Yang CPMK nomor 13, mahasiswa mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Dalam metode pembelajaran keperawatan jiwa ada yang pertama perkuliahan, yang selanjutnya diskusi, nomor 3 penugasan, ada probandus, ada simulasi dan demonstrasi,
berlatih dengan alat peraga, studi kasus, dan praktek klinik perawatan jiwa. Untuk metode penilaian ada yang pertama UAS bobotnya 40%, ada UTS 30%, dan ada tugas dan diskusi, ada keaktifan dan soft skill bobotnya 30%. Untuk praktek ada ujian lab bobotnya 30%, ada praktek bobotnya 70%, berupa keaktifan mahasiswa, kehadiran mahasiswa, disiplin, dan bertanggung jawab. Untuk syarat mengikuti ujian adalah kehadiran minimal 75%. Untuk sistem perkuliahan yang diterapkan di Diskes PMK Projo terdiri atas 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UAS, 1 kali UTS. Berikut adalah garis besar penjelasan terkait mata kuliah keperawatan jiwa. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pertemuan di kelas dengan CPMK ke-11 terkait gangguan persepsi sensorik. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak. Siang hari ini kita akan pembelajaran terkait asuhan keperawatan dengan gangguan persepsi sensorik pada pertemuan yang ke-11. Pada siang hari ini sebelum kita memasuki pertemuan ke-11, kita akan flashback terkait materi sebelumnya. Ada yang tahu materi sebelumnya? Monggo. Silahkan. Saya Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Antonius Kevin, NIM 22013. Saya akan sedikit memberikan pengertian tentang harga diri rendah yang saya dapat dari materi sebelumnya, Pak. Menurut pendapat saya dari materi yang telah diberikan oleh Bapak pada materi sebelumnya tentang harga diri rendah adalah suatu konsep persepsi diri sendiri, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, yang menyangkutkannya dengan kekurangan dalam menampilkan harga diri pada diri seseorang. Mungkin dalam contohnya seperti dia terlalu banyak dicela pada saat berbicara, kemudian tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan pengertiannya dia ataupun ide-ide yang ingin dia berikan. Kemudian setelah itu mungkin sering dimarahin oleh orang lain sehingga menimbulkan terkuncinya konsep dirinya, Pak. Jadi untuk konsep diri kan ada aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri sendiri itu pun memiliki tahap-tahapannya. Nah, dalam tahapan-tahapan tersebut ada dari 5 tahapan itu ada harga diri rendah. Harga diri rendah itu berada di tengah-tengah, di mana dia antara adaptif dan maladaptif. Nah, harga diri rendah itu berada di tengah-tengah. Nah, pada saat seseorang itu terkena atau mengalami konsep harga diri rendah, itu sangat-sangat merugikan dirinya sendiri. Dikarenakan yaitu tadi dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik dari citra tubuh. Citra tubuh itu seperti kayak body shaming lah kalau semisalnya di anak-anak zaman sekarang, Pak. Jadi apabila memiliki bagian tubuh yang mungkin menonjol ataupun memiliki kelebihan baik dari segi berat badan, dari segi kulit, dari segi rambut, itu bisa digunakan sebagai konsep harga diri rendah. Nah, untuk yang lain-lainnya saya kurang begitu paham waktu materi yang sebelumnya, tapi sekiranya menurut saya itu yang saya pahami tentang konsep harga diri rendah. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Kevin. Mungkin ada yang lain, monggo. Sebelum materi selanjutnya, monggo. Tunjuk tangan sambil berdiri, monggo. Ya. Perkenalan nama. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Faiza Rahma Putri, NIM 22045. Saya mengetahui dari materi yang kemarin ada intervensi harga diri rendah, yaitu ada SP1 menanyakan kemampuan positif yang dimiliki pasien selama di rumah, bisa dari kegiatan yang dilakukan selama di rumah. SP2 melatih kemampuan positif pertama yang dilakukan pasien, bisa menyapa, menyapu, mencuci, menyetrika. SP3 melatih kemampuan positif kedua yang dimiliki pasien. SP4 melatih kemampuan positif ketiga yang dimiliki pasien. Itu aja? Iya, Pak. Tepuk tangan untuk Mbak Faiza. Saya rasa untuk flashback terkait pertemuan sebelumnya sudah cukup. Kita lanjut ke materi CPMK yang ke-11 ya, terkait asuhan keperawatan dengan gangguan persepsi sensori. Di dalam tujuan pembelajaran
di asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori, harapan dari materi tersebut adalah teman-teman mampu memahami konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori. Nah, apa itu halusinasi? Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori. Persepsi dari diri sendiri berbeda dengan teman yang lain. Contohnya, misal Nyonya X pada malam hari dia mendengar suara-suara. Suara-suara tersebut terdengar 10 menit yang lalu. Tetapi di sampingnya Nyonya X, Nyonya Y itu tidak mendengarkan suara tersebut. Itu yang disebabkan namanya halusinasi. Menurut Stuart tahun 2013 bahwa halusinasi adalah persepsi atau tanggapan pada diri sendiri terkait rangsangan atau stimulus. Gangguan persepsi itu pada halusinasi ada 3 macamnya. Nanti teman-teman pada slide selanjutnya kita akan bahas. Ada halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, halusinasi penciuman. Pada halusinasi pendengaran, misal saya contohkan langsung kasusnya, itu seseorang tersebut mendengarkan sesuatunya itu dia bisa saat malam hari situasinya, siang hari, sore hari, pagi hari. Situasinya seperti apa? Biasanya pasien-pasien halusinasi itu di saat sepi, menyendiri. Mendengarkan ayahnya yang meninggal, atau ibunya yang meninggal, atau pacarnya yang meninggal, kekasihnya yang meninggal, atau dia itu mendengarkan sesuatu mantan pacar yang terindah, itu yang meninggal, itu halusinasi pendengaran. Itu bisa suara tersebut datang itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Situasinya apa? Sendiri. Biasanya orang-orang tersebut senangnya di pojokan. Gitu. Dan orang tersebut biasanya kayak orang yang indigo. Ya, indigo. Gitu ya. Sukanya dia itu Kese ngarang rumah Mbah Nyong sing lagi ngomong. Padahal dia itu persepsinya lagi terganggu. Gitu ya. Itu namanya halusinasi pendengaran. Jelas sampai di sini terkait halusinasi pendengaran? Jelas. Kita lanjut ke halusinasi penglihatan. Hampir sama dengan pendengaran, penglihatan itu yang terkena itu adalah saraf penglihatannya. Di dalam halusinasi pendengaran, pasien tersebut biasanya melihat bayangan sesuatu. Melihat bayangan apa? Biasanya pasien tersebut melihat seseorang yang dia sukai, yang dia benci, yang dia ingin dibunuh, dicaci, dimaki. Biasanya orang itu bisa ketakutan, bisa suka, bisa benci terhadap sesuatu yang dia lihat. Lanjut kita ke penciuman. Nah, ini yang sangat menarik. Biasanya kasus-kasus seperti ini para teman-teman susah membedakan. Ini ke penciuman atau ke perabaan. Jarang. Kadang-kadang orang itu kok saya serasa ingin ini ada orang yang pengen membunuh saya, cium-cium ya. Kadang-kadang ini kok saya merasa sudah mau meninggal. Perasaannya, instingnya itu ke arah itu. Kadang, wah iki priwe ya. Itu ke indera penciumannya dia. Itulah halusinasi penciuman. Di sini mungkin ada pertanyaan? Belum. Ini ke tanda dan gejala pada pasien halusinasi. Tanda dan gejala ini saya lihat di SDKI 2014. Data subjektif
tanda-tandanya pasien itu mendengarkan suara-suara. Suara-suara apa? Misal, pada pasien tersebut, pagi hari ini kok Nyong mendengar suara-suara itu datang kok secara tiba-tiba, lamanya 3 menit atau 10 menit. Terus saat apa situasinya? Saat ketika menyendiri. Di mana? Di tempat pojokan, di kamar. Itu biasanya pasien-pasien tersebut mendengar suara-suara tersebut. Bisa mendengar kegaduhan atau mendengar suara kayak gedruwo. Kesering ya sekarang orang ketoke, wah ikinya kok dengar suara monyet, suara gedruwo pada saat malam hari. Itu ciri-ciri tanda dan gejala pada pasien halusinasi. Yang kedua, mendengarkan suara yang mengajak bercakap-cakap. Pasien halusinasi tersebut biasanya itu pengen diajak berbicara. Wah, pagi hari ini nenek saya, kakek saya pengen ngajak ngobrol nih. Padahal orang sekitarnya dia tidak lihat kakek nenek tersebut. Nah, tapi perasaannya dia itu, kakek neneknya itu datang untuk ngajak ngobrol. Itu tanda-tandanya yang kedua. Itu tanda pasien halusinasi. Yang ketiga, tanda ketiga adalah mendengarkan suara untuk melakukan sesuatu yang berbahaya. Contohnya, misal pada pasien tersebut ada suara, wah, kowe kudu iki loncat dari gedung itu. Dia itu mendengarkan kekasihnya itu datang untuk menyuruh dia, kalau pengen ketemu dia, kamu harus loncat dari gedung tersebut. Itu tanda ketiga. Terus melihat monster atau hantu. Nah, ini biasanya kan banyak nih orang-orang yang katanya itu melihat hantu. Nah, hantu itu bentuknya seperti apa? Wah, katanya cantik, katanya seksi atau seperti apa. Padahal orang-orang sekitar itu dia tidak melihat hantu tersebut. Itulah tanda halusinasi data subjektif. Mencium bau-bauan. Biasanya ada juga yang karakternya mencium bau-bau. Bau-baunya seperti bau kembang, bau kemenyan. Biasanya dia itu malam hari, wah, nangon rumah saya kok saya mencium bau kembang ya. Apa ono Nyi Roro Kidul teko. Nah, itu biasanya kan orang-orang kan kayak gitu, padahal sebenarnya dia terkena halusinasi. Itu ciri-cirinya. Wah, iki jam 12 kok aku mau kemenyan, mau iki kembang. Apa Nyi Roro Kidul teko ya? Kan berarti orang tersebut ya terkena halusinasi. Itu tanda yang selanjutnya. Merasa takut padahal tidak ada sesuatu hal, dia itu merasa takut. Setelah orang yang dicintai meninggal, dia itu rasa takut untuk pergi itu ada. Sampai rumahnya semuanya itu harus terang. Karena itu takut untuk pergi, takut untuk ibadah, takut untuk kemana-mana. Itu biasanya. Terus tanda selanjutnya adalah mengatakan sering mendengar sesuatu pada waktu tertentu. Ini juga tanda pada pasien halusinasi. Ini orang ini sering sendirian dan dia itu takut mendengar serigala, mendengar. Karena apa? Dia itu di dalam dirinya, persepsinya dia itu sudah ada sugesti. Persepsinya itu sudah ada sugesti bahwa saya ini akan diterkam oleh serigala. Padahal tidak ada suatu hal di situ. Dia tuh persepsinya itu sudah ke arah, wah, ini mengiki ono serigala teko. Itu dia takut ada hal tersebut. Itu tanda subjektif. Jelas apa enggak? Jelas, Pak. Ini yang objektif pada pasien halusinasi. Yang pertama, biasanya pasien itu sering bicara sendiri, komat kamit,
pasien tersebut. Itu seringnya dia itu ngomong secara jelas, dia kumat kamit, dia kadang-kadang ke arah perilaku kekerasan, marah-marah, dia sering harga dirinya juga terganggu, itu biasanya dia ke arah ini. Terus data objektif, marah-marah tanpa sebab, jelas. Senengannya itu dia marah tanpa alasan, senengannya emosi. Nah, itu ciri-ciri yang kedua data objektif pada pasien halusinasi. Nah, terus selanjutnya adalah memalingkan muka ke arah telinga karena dia itu sering melihat, mendengarkan sesuatu. Dia itu takut kalau dia mendengarkan sesuatu tersebut dia akan mati, terancam nyawanya. Itu ciri-ciri pasien halusinasi yang ketiga. Terus dia itu juga sering menutup telinga. Kenapa dia menutup telinga? Karena dia nggak mau mendengarkan suara yang menakutkan. Dia takut misalnya mendengarkan suara anjing, suara kelinci. Itu hanya sebuah persepsi pada dirinya sendiri. Terus menunjukkan ke arah tertentu. Itu ada pocong, itu ada genderuwo, itu. Biasanya dia itu langsung tunjuk-tunjuk padahal orang sekitarnya itu tidak melihat. Mencium sesuatu seperti sedang membau-baui tertentu, jelas. Misalnya dia itu membaui seperti kembang, kemenyan, atau sesuatu yang dia itu tidak sukai. Hadir di malam hari, di sore hari. Sering padahal orang sekitarnya itu tidak mencium bau tertentu. Sering meludah. Ini ya. Kadang-kadang banyak yang tanda-tanda tersebut ada. Di kelas ini ada nggak yang sering meludah? Nggak ada. Pak. Kalau ada itu salah satu ciri tanda dari gejala objektif halusinasi. Muntah. Ada yang pernah muntah? Pernah. Tapi muntahnya ini muntah karena persepsi, bukan muntah karena sakit, karena fisik. Ini karena persepsinya dia terganggu. Persepsi halusinasinya dia terganggu. Ini muntahnya. Menggaruk-garukkan permukaan kulit tanpa sebab. Itu. Di kelas ini ada? Oh, nggak ada. Ini tanda yang terakhir terkait halusinasi. Ini diagram pohon masalah pada pasien halusinasi. Yang pertama adalah akibat dari halusinasi. Ini tengah-tengahnya itu core problem. Jika halusinasi tidak diselesaikan, maka orang tersebut akan mencederai diri sendiri. Contohnya misal saya terkena halusinasi terkait mantan misal. Lah, saya misal contohnya mantan saya itu yang saya sukai. Ternyata dia itu selingkuh pada saya. Wah, akhirnya saya ini sangat benci banget sama dia. Dilalai itu tetangga saya itu mukanya itu mirip mantan saya. Wah, akhirnya saya ini karena saya jengkel sama mantannya, dilalai itu tetangga saya ini mukanya mirip banget, saya langsung melukai, mukul tetangga saya. Ini karena apa? Karena lingkungan sekitar saya itu tidak mendukung saya, dia cuek sama saya, tidak langsung mengobati saya, enggak, membiarkan halusinasi saya itu berlarut-larut. Kalau misalnya lingkungan itu support, nggak mungkin terjadi halusinasi sampai sejauh ke arah perilaku kekerasan. Tahapan pada pasien halusinasi ini terakhir ada tahapan pertama non psikotik. Karakternya adalah mengalami kecemasan, perilaku yang muncul, pasien itu tertawa sendiri. Tahapan terakhir sebelum saya akhiri
ini ada tahapan non psikotik. Pasien itu seringnya dilecehkan. Dia itu mulai menarik diri sendiri. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan, monggo. Dari kawan-kawanku. Monggo. Ayo teman-teman, audiens. Mas Pepi. Berdiri toh Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Febianto Nugroho, NIM 22047. Mohon izin bertanya Pak. Strategi, strategi pelaksana pada pasien halusinasi ada berapa dan apa saja? Ya, terima kasih. Saya jawab langsung ya. Terima kasih Mas Pepi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas Pepi. Untuk intervensi atau SP pada pasien halusinasi ada 4 Mas. Yang pertama adalah dilakukan menghadik. Yang kedua adalah dilakukan dia diajari terkait cara minum obat yang benar. Yang ketiga bercakap-cakap. Yang keempat aktivitas yang terjadwal. Untuk materi tersebut akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Sudah jelas? Baik Pak, sudah. Mungkin ada pertanyaan lain? Monggo. Mohon izin Bapak, perkenalan nama saya Jafar. Nama NIM 22027. Izin bertanya Bapak, tahap-tahap kecemasan pada pasien halusinasi itu apa aja ya Pak? Tahap-tahapnya. Ya, monggo. Terima kasih Mas Dava. Tahapan pada pasien halusinasi, pada pasien kecemasan, itu pada tahap pertama yaitu tahap non psikotik. Pada tahap ini pasien masih mampu memberikan rasa nyaman. Tingkat orientasi pasien itu sedang, dan pasien itu perilaku yang muncul itu sering tersenyum, tertawa sendiri, menggerakkan bibir dan menggerakkan mata yang cepat. Ada yang lain monggo? Cukup? Cukup. Gantian. Saya tanya ke teman-teman. Yang pertama terkait macam-macam halusinasi. Sebutkan macam-macam dari halusinasi tersebut. Monggo, ada yang tahu dari materi tersebut? Yuk, monggo Mbak Ega. Mohon izin, saya Ega Agustina, NIM 22042. Iya. Macam-macam halusinasi yang saya tahu, yang pertama ada halusinasi pendengaran, penciuman, sama penglihatan. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Mbak Ega. Kalau nggak ada lagi, saya tutup pertemuan pada pagi hari ini di pertemuan ke-11. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.